Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar yang saat ini sedang berbahagia dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bapak Aprianto dan Ibu Novitasari, juga kedua anak yang dihitan dan anak Kikoh yang bernama Zanmiko Aris Ardianto dan Rizky Agung Ardianto. Juga yang sama-sama kita hormati unsur pemerintah setempat, dalam hal ini Lurah Kelurahan Karya Bakti atau diwakilkan oleh pelaksana tugas ketua RT atau yang ketua-ketua RT yang sempat hadir pada hari ini. Yang kami hormati bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, terkhusus yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustadz Yai Haji Lukman Hakim, Sarjana Pendidikan Islam yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren As-Sufah, yang insya Allah nanti akan memberikan tausiahnya pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama serta gelarnya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, terutama sekali pada hari ini Minggu 14 Juni tahun 2026 bertempat di kediaman Bapak Aprianto dan Ibu Novitasari sekeluarga besar yang beralamat di Jalan Rinjani RT 08 samping SMP Negeri 5 Kota Lubuk Linggau, Kelurahan Karya Bakti. Dan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya salawat dan dengan salam tak lupa pula kita curahkan kehadiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu bersalawat kepada baginda Rasul, kita nanti dan lahir akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara hadirin yang kami muliakan, izinkan saya Riki Suyono memandu jalannya acara persedekahan khitanan dan akikoh dan Miko Aris Ardianto dan Rizky Agung Ardianto yang merupakan putra kebanggaan dari Bapak Aprianto dan Ibu Novitasari, dan akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga kata sambutan, keempat ceramah agama, kelima doa, dan yang terakhir penutup. Dan untuk mengambil keberkahan acara kita pada pagi menjelang siang hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia serta rahmatnya. Mari kita buka acara persedekahan khitanan dan akikoh Zanmiko Aris Ardianto dan Rizky Agung Ardianto. Mari kita buka bersama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh putra terbaik dari RT 08, yaitu Ananda kami Rafa Ariesta. Kepada Ananda Rafa Ariesta kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun kita semua dengarkan, terkhusus anak yang dihitan dan Akikoh, putra kebanggaan dari Bapak Aprianto dan Ibu Novitasari, didoakan semoga menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada agama dan berguna bagi nusa dan bangsa. Tentunya akan menjadi kebanggaan untuk keluarga besarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ananda kami Rafa Aryasta yang sudah mengumandangkan pembacaan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin kami hormati dan kami muliakan, selanjutnya akan kita dengarkan ungkapan isi hati rasa kebahagiaan Bapak Aprianto dan Ibu Novitasari yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Sukatno. Kepada Bapak Sukatno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati
Tentunya pemerintah setempat, Kelurahan Karya Bakti, Bapak Lurah Kelurahan Karya Bakti atau yang mewakili, ketua-ketua RT, lingkungan kerja Kelurahan Karya Bakti yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ustadz Yai Haji Lukman Hakim SPD, SPDI. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin undangan yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah senantiasa mengatakan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, hidayah, inayah serta nikmat, terutama nikmat iman dalam Islam, dengan kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini Bapak Ibu sekalian menghadiri undangan Ananda Abrianto dan Ananda Novitasari dalam rangka hitanan dan akikah cucu kami, yaitu Jamiko Aris Ardianto dan Rizky Agung Ardianto. Selanjutnya sholawat serta salam semoga Allah mencurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini mendapatkan syafaat sejak di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin undangan yang dirahmati Allah, saya di sini mewakili dari keluarga besar Ananda Abrianto dan Novitasari. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu seluruh undangan yang hadir pada siang hari ini. Sejak beberapa hari yang lalu kami telah mengundang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada segenap panitia, jiran tetangga, sanak famili yang beberapa hari ini telah membantu kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk bersedekah pada hari ini. Kami sekeluarga besar tidak bisa membalas apapun atas kebaikan-kebaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala yang berlipat ganda. Selain daripada itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di dalam penyambutan atau tempat yang kami sediakan ini mungkin kurang layak atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami mohon doa restu kepada Bapak Ibu sekalian agar kiranya cucu kami yang telah dihitankan dari akikah ini menjadi anak yang soleh, berbakti kedua orang tua, dan berguna bagi nusa bangsa dan agama. Selain daripada itu, kami sekeluarga besar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai acara ini nanti Bapak Ibu telah meninggalkan tempat ini, diberikan keselamatan di dalam perjalanannya sampai menuju ke tempatnya masing-masing. Yang terakhir, kami sekeluarga besar merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa terima kasih kami kepada Bapak Ibu sekalian. Kami telah menyiapkan 2-3 meter prasmanan ini bekerja sama dengan kepanitiaan. Kami pada siang hari ini mengajak makan bersama, dan kami tidak mengizinkan Bapak Ibu sekalian meninggalkan tempat ini sebelum menikmati apa yang telah kami sajikan ini. Mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan, dan kepada Allah mohon ampunannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Soekarno yang sudah memberikan kata sambutan, mewakili Bapak Nasihati Rasa Kebahagiaan Keluarga Besar Saiful Hajat yang sudah kita simak dan mudah-mudahan kita pahami bersama. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, sebelum kita melanjutkan kata sambutan selanjutnya, nah di sini mohon izin Pak Ustadz, tuan rumah ini nak menghibur kita pada pagi menjelang siang hari ini.
Bapak jadi kami hormati dan kami muliakan, acara yang kita nantikan selanjutnya yaitu kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah agama ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Lukman Hakim, Sarjana Pendidikan Islam yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren As-Sufah Kota Lubuk Linggau. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Kiai Haji Lukman Hakim, Sarjana Pendidikan Islam, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa kita bersama-sama aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di bawah taruk atau tenda ini, yang insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semuanya mudah-mudahan menjadi umat Nabi Muhammad yang baik, yang beramal baik, yang beramal soleh, sehingga menjadi umat yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah nanti di yaumil mahsyar, di hari di mana manusia semuanya dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap umat dipimpin oleh para nabi dan rasulnya masing-masing. Mudah-mudahan saya dan kita semuanya, keluarga kita, termasuk orang-orang yang selamat dunia, selamat di akhirat, tentrem ayam ning dunya, ning akhirat masuk surga. Terus tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, ketua masjid, ketua musola, Pak Imam, Pak Khotib, Pak RT, termasuk MC ini RT terpilih. Kok bisa menang? Serangan fajar enggak? Enggak. Gue pakai dukun. Calon RT sekarang ini macam-macam model. Ada yang kampanye pakai kupon kurban barang. Saya doakan mudah-mudahan yang menang jadi RT sing apik. Sing turun menang, mudah-mudahan 5 tahun ke depan bisa mengadakan serangan fajar nyuntul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak kita yang duduk di kursi,
kabeh kita ini ndongakno anak, mendoakan anak supaya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang bermanfaat, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada masyarakat, negara, berbakti kepada wabil khusus Allah dan Rasulnya. Ini doa. Ya gak apa-apa, bagus itu. Mulai daripada sambutan kabeh. Ya. Ini pingin arek loro ini yang diakikah dan yang dikhitan ini menjadi anak yang baik. Itu harapan. Bagaimana nanti ke depannya, serahkan kepada Allah. Harapan. Tidak sedikit bapak kiai anaknya jadi apa? Jadi maling ya no. Tidak sedikit juga anak preman, bapak preman anaknya jadi kepala preman. Macam-macam. Bapak tukang nyadap karet, ibunya tukang jual sayur, anaknya ceramah ngalor gitu, yuk banyak. Kita tidak tahu. Pokok Mbak Novi dan Afrianto, Bapak Afrianto, jangan biasakan untuk ngilani anak, tidak boleh. Ngilani anak itu tidak boleh. Kita ini harus punya husnudzon billah, harus punya prasangka baik kepada Allah. Nabi mengajarkan, Mbak Novi, Mbak Afrianto, kalau sampai jingok ada Pak Yopi di sini, atau Pak Evan, atau Pak Abdurrahman, atau Bapak siapa samping Pak Abdurrahman? Gibran. Oh Boim, Pak Boim. Itu ngapi-api orang sukses. Sampai ndungo, Mas Aprianto ndungo. Mudah-mudahan anak aku jadi orang yang berguna bagi negara kayak Pak Evan. Amin. Mudah-mudahan anak aku kayak Pak Abdurrahman, orang paling terkaya di Kaya Bakti. Amin. Istrinya berapa? Lah belum juaro namanya itu. Wong Sugi itu minimal 4, Pak Abdurrahman. Ada istrinya Pak Abdurrahman di sini. Mana? Wah. Tidak, saya doakan tetap satu aja. Abdurrahman. Doa minta kepada Allah. Kalau kita ini punya anak yang jadi PNS, siapa yang tidak senang? Saya pernah ceramah Pak Ipan di daerah Semangus itu. Pak Ustadz punya anak yang pacak dibanggakan itu aman balik ke dusun, pacak bawa mobil plat abang. Kebanggaan. Jangan dikira hanya orang kota aja yang SPDI, MPD, ada yang doktor itu wong dusun itu ada. Ya, sampai sekolah di negara luar itu banyak. Maka berkat doa tadi, makanya Nabi bersabda nuwun sewu. Ya Pak Baim, kalau salah nanti diingatkan. Aktsiru bid-du'a min ayyi fahin ad-du'a yusma. Perbanyak minta doa sing akeh-akeh ndonga. Mas Aprianto, Mbak Nobi, perbanyak doa. Kalau kita ini minta kepada orang, orang itu bosan. Tapi kalau kita minta kepada Allah, Allah nggak pernah bosan. Sebanyak permintaan itu mana nanti yang bakal diijabah, itu kehendak daripada Allah. Mana cerita Pak?
Ya. Ada cerita seperti ini. Ada hidup, ini nuwun sewu ya, kalau nanti cerita saya ini mungkin agak ada yang kurang seret. Ceritanya begini. Di zaman Nabi Musa itu ada seorang ibu, ya, seorang ibu punya suami dia. Datang kepada Nabi Musa karena Nabi Musa ini terkenal Nabi Musa itu bisa berdialog dengan Allah, bisa berdialog. Akhirnya sang ibu ini dengan suaminya datang kepada Nabi Musa. Wis pirang-pirang tahun belum dikaruniai keturunan, belum dikasih keturunan. Tanya kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Musa, tolong tanyakan dengan Tuhanmu, tanyakan dengan Tuhan, ada ndak lokak di perut aku ini bakal punya anak? Aku sudah nikah ini sudah lama. Siapa yang nggak pingin yang namanya anak? Akhirnya Nabi Musa ini bermunajat, minta kepada Allah, ya Allah, ini ada ibu-ibu ini tanya, ada ndak lokak di rahimnya ini anak atau keturunan, bakal punya anak? Maka spontan Allah menjawab, tidak ada. Disampaikan oleh Nabi Musa kepada ibu tadi, Bu, Allah menyampaikan di Lauhil Mahfuz tidak ada catatan ibu ini di rahimnya bakal punya anak. Nangis ibu tadi, balik. Setahun kemudian nyoba lagi, datang lagi kepada Nabi Musa dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang sama. Mulai menit. Agak lama 2 tahun kemudian datang lagi dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang sama. 4 tahun kemudian datang lagi ibu tadi dengan suaminya. Kaget Nabi Musa. Loh, anak siapa ini? Ini anak saya ya Nabi Musa. 4 tahun, setahun, 2 tahun, 4 tahun. Berapa? 7 tahun. Ditambah dengan 3 tahun masa nikah, 10 tahun. Kaget Nabi Musa. Akhirnya tanyakan ya Musa, ya Nabi Musa, tanyakan dengan Tuhan, kok bisa saya punya anak? Akhirnya apa? Ditanyakan kepada Nabi Musa, ya Allah, engkau dulu mengatakan bahwasanya tidak ada lokak, bahasa gitu, tidak ada lokak ibu ini punya anak. Sekian tahun kemudian kenapa dia bisa punya anak? Apa kata Allah? Ya Musa, saksikanlah ya Musa, di Lauhil Mahfuz ini semuanya aku tulis dan tidak ada yang bisa merubah, menetapkan kecuali aku. Kenapa dia punya anak? Karena tangisan ibu itu yang merubah takdirku. Tuh, bayangkan. Allah langsung yang mengatakan da'atik lokak dia punya anak. Tapi tangisan dia setiap malam, munajat dia setiap malam, akhirnya merubah daripada ketentuanku. Makanya Nabi bersabda yang pertama, aktsiru bid-du'a min ayfahin ad-du'a'u yusma. Sing ake-ake ndonga, entah berdoa pada saat yang bagaimana, Allah itu bakal mengijabah doa kita. Yang kedua, la yuraddul qada illa du'a.
Tidak ada yang bisa merubah qada ketentuan Allah kecuali doa. Oh, Mas Aprianto dan Mbak Novi, ya, banyak-banyak doa. Tidak ada jaminan orang punya pangkat, punya bintang, punya gelar, doktor, profesor, yang pajak nunjuk mahkota untuk orang tuanya nanti di surga. Apa kata Rasulullah? Nanti akan ada seorang bapak, seorang ibu ditempatkan jak pelaminan seperti ini. Dikasih mahkota dari surga, bapak ibu bercakap-cakap, min aina hadhihi darajah? Dari mana kita ini kok mendapatkan yang namanya mahkota seperti ini? Bercakap-cakap. Akhirnya bertanyalah dengan malaikat, ya malaikat, dari mana mahkota ini? Maka dijawab oleh malaikat, dipanggillah anaknya tadi. Dipanggil anaknya, mendatangi daripada kedua orang tuanya. Bihadhihi sabab, karena sebab inilah kamu mendapatkan kedudukan seperti ratu dan raja, engkau mendapatkan mahkota dari surga. Kenapa? Karena lisan anak kamu fasih membaca Al-Quran. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati, jadi jingok apa kan? Jingok Pak Ipan, mudah-mudahan anak aku jadi pegawai negeri, minimal bisa meringankan wong tua. Ya, kenapa? Karena masa tuanya nanti ada pensiunan, mudah-mudahan menjadi pegawai negeri yang barokah. Jingok Pak Abdurrahman jadi orang kaya. Kenapa? Kok anak saya harus jadi orang kaya? Apa kata Nabi? Innallaha yuhibbul ghina wal khafif wattaqi. Allah itu senang dengan orang yang kaya. Yang kedua sederhana sekalipun kaya, dan yang ketiga bertakwa. Jangan dikira Allah benci dengan orang yang kaya. Allah senang, bahkan para ulama-ulama mengatakan fa'idha hammun fatajammali. Kalau kamu sedang tidak megang duit, kalau kamu sedang susah, jangan tampakkan di raut muka. Tidak boleh. Kalau kita sedang sedih, jangan tampakkan. Janganlah orang lain jengok kita sedih. Apa? Fatajammali. Kalau kita sedang sedih, tampakkan di raut wajah, jangan sedih, bahagia. Kenapa? Karena raut muka ini adalah az-zahir alamatul batin. Apa yang nampak di wajah adalah gambaran yang tersirat dalam hati. Jadi kalau sedang tidak punya saya, tidak punya apa, kata jammali, ya, tampakkan bahagia. Tapi kalau punya anak kaya, tidak sedikit wong tua naik derajat, bisa berangkat umroh gara-gara anak, bisa berangkat haji gara-gara anak, bisa bangunkan rumah wong tua gara-gara anak. Jadikan anak aku kaya ya Allah, kaya yang khafif, kaya yang senang dengan orang-orang fakir, dan kaya yang taat beragama. Amin ya rabbal alamin. Jingok Pak Baim jadi ketua masjid, minimal pajak ngimam, doa kepada Allah. Jingok Pak Riki, doa juga, mudah-mudahan anakku bukan hanya besar perut. Kalau pajak nyalon apa baik menang, nah itu. Sebab yang namanya kalah itu gak enak. Yang enak itu sekalipun nyalon apa baik, nyalon RT menang, ya, nyalon apa mana? Wali kota, DPR menang, lemah. Kalau kalah itu gak enak. Ya, tidak tahu kalau sampean berdua jengok saya. Berdoa apa sama yang kira-kira? Ya Allah, mudah-mudahan anakku panjang rambutnya, kira-kira. Jadi apa baik yang sampai jingok, berdoa kepada Allah. Bapak-bapak, jingok seperti ini berdoa. Ya Allah, alhamdulillah, acara di musim panas, tapi rasanya cak mendung. Berdoa kepada Allah, ya Allah, nanti kalau saya punya hajat, carikan panitia seperti panitia yang di sini. Carikan MC yang kayak di sini, carikan musik yang kayak di sini, dan jadikan suasana yang kayak gini. Tidak hujan, tidak terlalu panas, dingin, lemah.
jamaahnya tertib, tamunya tertib, tinggal jingok kaki makannya, tertib apa enggak kira? Ini kadang-kala makan yang enggak tertib. Sering saya sampaikan, Pak, kalau undangan, kalau undangan supaya nanti dibalas dengan baik, jadilah tamu yang baik, jangan rebutan. Ini doa belum selesai, piringlah sudah sampai di bawah kursi. Kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kakek saya punya hajat, panitianya, anggotanya kayak di sini, tamunya juga banyak, rutin, parkirnya jingol. Nah, rapinya bukan main. Doa kepada Allah. Jadi apa baik, berdoa kepada Allah. Minta. Kadang-kadang ada orang punya hajat ini, Pak. Ada orang punya hajat. Minta makan. Sebanyak tamu itu dekati yang tidak makan. Artinya apa? Cukup. Nasinya cukup, lauknya cukup, bahkan berlebih. Pajak berbagi tangan tetangga sebelah, bahkan pajak mungkus pulau. Kadang-kala ada orang punya hajat ini, ada yang tidak makan. Kenapa? Karena nasinya kurang, lauknya kurang, akhirnya jadi fitnah di kanan kiri. Ini minta kepada Allah. Jadi jangan lupa, ud'uni astajib lakum. Saya kembali kepada pokok tadi, boleh sambil berdoa, soleh, berguna, manfaat dan lain sebagainya. Ini salah satunya, topang adalah doa. Selanjutnya saya perbesar kepada kedua orang tua dan galuh-galuh. Saya pesan ya Mbak Novi, Pak Aprianto, saya pesan betul, jangan pernah ribut di hadapan anak. Sekarang Pak Evan nuwun sewu, banyak kasus anak yang ngelem, anak yang suka nyolong gas tetanggo, anak yang suka ngutil, anak yang galak sulit diarahkan, berangkat pagi balik malam Pak Riki, nanti ada warganya. Salah satunya adalah dikarenakan broken home, dikarenakan bapak ibunya sering cekcok, apalagi kalau cekcok bapaknya ketahuan selingkuh, ibunya ketahuan selingkuh juga. Ini kalau pajak jangan sampai ribut di hadapan anak. Ini sudah banyak contoh. Kalau ribut boleh, tapi kayak wong Jogja gak ono suarane. Jadi kalau marah-marahan dengan suami istri kayak orang Jogja, bisik-bisik, ndas menit ya. Nah itu dengkulmu atos. Nah itu supaya anak gak dengar. Yang dijingok anak ini kadang-kala ibu-ibu, bapak-bapak pandai jingok sinetron, tapi nggak pandai mengaplikasikan. Di sinetron tidak boleh bapak ibu kalau marah kunci pintu, tidak katik yang tahu. Keluar anak perlu ditanya oleh anaknya, ada apa Ma? Tidak apa-apa. Kayaknya mama nangis. Oh tidak, ayo kita makan-makan. Artinya apa? Menyembunyikan kejelekan bapak di hadapan anak, ini pun juga penting. Jangan biasakan ibu ngomong, apa Ma? Nangis Ma? Beruk tuwo, hanya anak ngomong, Ma, siapa beruk tuwo? Bak kau itu. Oh, akhirnya apa? Suatu ketika, gerimis bapaknya datang dari pasar, ngomong, Ma, beruk tuwo. Bawaan. Ini ya, jadi jangan galak membiasakan kejelekan bapak. Ini yang dikatakan ibu jadi guru bagi anak. Ini jangan. Kalau umpamanya, Ma, minta duit Ma, jangan biasakan minta dengan bapak kau. Jangan. Tunggu sebentar. Mama yang minta dengan bapak. Ngomong. Bapaknya ngomong, Dek, kita tidak ada uang. Nah, sudah. Ibu ini pajak nutup. Bapak janji nanti sekolah hari ini adik cukup sarapan aja. Nanti siang akan diganti oleh bapak. Jangan ngomong, bapak kau
dari sen nyawer biduan bebas. Ini jangan sampai. Jadi Mbak Novi ya, jangan galak membongkar aib ayah di hadapan anak, apalagi membongkar aib suami kepada mertua ojo sampai ya. Mas Aprianto juga demikian, jangan galak nyeladu wong wedok, ngontani istri di hadapan anak, jangan ya, jangan. Oh ini tino bengak, tino buyan, jangan. Sudah ngomong bengak buyan, diomong ngapo kau nikah sama wong bengak? Punya anak 4 bengak, hasil bengak. Jangan sampai ya. Tadi saya lirik tadi tuh. Ketika nyanyi tadi yang judulnya ibu tadi, saya lirik deh nyanyiannya tadi. Cak nangis nih nyanyi. Ya, lupa ketika Mas Apri dan Mbak Novi berlagu. Ya Allah, itu ya yang sudah biarlah berlalu. Kedepannya mudah-mudahan berkat acara yang berkah ini, kedepannya insya Allah akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan mudah-mudahan tamu-tamu yang datang semuanya ini menjadi tamu yang baik ya, menjadi tamu yang baik sehingga acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan organ tunggal kita ini akan semakin jaya di udara di lubuk linggau. Amin ya rabbal alamin. Wis, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini rokok siapa? Nyokok saya. Saya bukan warga sini loh Pak. Siapa yang doa? Saya. Ya wis, biar cepet-cepet ya, biar cepet makan ya. Ya, biar cepet makan ya. Yang di khitan yang mana? Semuanya. Semuanya di khitan. Alhamdulillah. Seganteng-ganteng, satunya tentara, satunya polisi ya. Amin ya rabbal. Wis. Cukup ya Pak Ivan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami yang hadir ini ya Allah, berkat undangan Tuhan hajat ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, kesalahan-kesalahan kami, kekhilafan kami ya Rabb. Jadikan pertemuan ini ya Allah pertemuan yang memberikan berkah dan manfaat ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah, lebih khusus yang di khitan, yang di akikah ya, tumbuh besar, selamat, panjang umur, sehat walafiat ya. Apa yang dicita-citakan Kau kabulkan ya Rabb. Jadikan anak-anak ini waladun saleh, jadikan penyejuk mata daripada kedua orang tuanya. Jadikan kedua orang tuanya ya Allah dan kami semua yang hadir ya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kami semua yang hadir ya Rabb punya hajat, maka kabulkan hajat-hajat masing-masing di antara kami. Mudahkan urusan kami ya Allah, dan kembalikan kami ke rumah kami, keluarga kami dalam keadaan selamat fid dunya ila akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Lukman Hakim Sarjana Pendidikan Islam yang sudah memberikan ceramah juga sekaligus memulai pembacaan doa pada siang hari ini. Mudah-mudahan ceramah yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk keluarga besar Saiful Hajat, dan juga mudah-mudahan dengan aminan doa kita bersama pada siang hari ini, apapun itu hajat dari keluarga besar Bapak Aprianto dan Ibu Novitasari dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh acara kita pada siang hari ini, dan mari kita tutup dengan kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول